Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Logika Informatika. Kami akan mempresentasikan materi metode peta Karnaugh 2. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Arma Wijaya. Yang kedua, Muhammad Jalaluddin Al-Ayyubi. Yang ketiga, Zulfi Holaifi, kelas TI 20D5. Baik, presentasi pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang pertama, definisi peta Karnaugh 4 variabel. Pendefinisian peta Karnaugh 4 variabel sama dengan yang lain, yaitu perubahan ke baris atau kolom sebelum atau sesudahnya hanya memiliki satu buah perubahan saja. Cara menggunakan peta Karnaugh. Sesudah dilakukan pengelompokan, maka selanjutnya dengan menentukan hasil dari pengelompokan tersebut. Caranya sama seperti pada 2 variabel dan 3 variabel, yaitu mencari variabel-variabel yang memiliki nilai yang sama. Misalkan, 4 variabel di dalam fungsi boolean adalah W, X, Y, dan Z. Jumlah kotak di dalam peta Karnaugh meningkat menjadi 2/4, sama dengan 16. Baris pada peta Karnaugh untuk variabel Wx dan kolom untuk variabel Yz. Baris pertama diidentifikasi nilai 11, menyatakan Wx. Baris kedua dengan 10 menyatakan Wx aksen. Baris ketiga dengan 00 menyatakan W aksen dan X aksen, dan baris keempat dengan 01 menyatakan W aksen X. Kolom pertama diidentifikasi nilai 11 menyatakan YZ. Baris kedua dengan 10 menyatakan YZ aksen. Baris ketiga dengan 00 menyatakan Y aksen, Z aksen. Dan baris keempat dengan 01 menyatakan Y aksen Z. Perhatikanlah bahwa antara satu kolom dengan kolom berikutnya hanya berbeda 1 bit. Setiap kotak merepresentasikan minterm dari kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Jadi seperti ini peta Karnaugh 2 dengan 4 variabel. Contoh, diberikan fungsi boolean yang direpresentasikan dengan tabel kebenaran di bawah ini. Petakan tabel tersebut ke peta Karnaugh. Di sini ada 4 variabel W, X, Y, Z. Maka tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan 1. Fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran adalah W, X, Y, Z sama dengan W aksen, X aksen, Y aksen, Z ditambah W aksen, X, Y, Z aksen ditambah W aksen, X, Y, Z ditambah W, X, Y, Z aksen. Seperti ini tabel kebenarannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Jalaluddin Al-Ayyubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Zulfi. Saya akan melanjutkan presentasinya. Tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan satu fungsi boolean yang mempresentasikan tabel kebenaran adalah f dalam kurung W X Y Z sama dengan W aksen X aksen Y aksen Z plus W aksen X Y Z aksen plus W aksen X Y Z plus W Y X, Y, Z aksen. Kita lihat tabelnya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Teknik
indeksasi fungsi boolean dengan peta Karnaugh. Penggunaan peta Karnaugh dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling beririsan. Kelompok kotak membentuk kotak yang bernilai 1 dapat membentuk satu pasangan dua buah 1 yang bertetangga. Contoh, sederhanakan fungsi f(x)y(z) w(x)y(z) plus w(x)y(z) aksen dengan menggunakan peta Karnaugh. Penyelesaian satu. Jadi hasil bentuk sederhana adalah f w(x)y(z) sama dengan w(x)y. Bukti secara aljabar. F dalam kurung w(x)y(z) sama dengan w(x)y(z) plus w(x)y(z) aksen sama dengan w(x)y dalam kurung z plus z aksen sama dengan w(x)y dalam kurung 1 sama dengan w(x)y. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. 4 buah 1 bertetangga. Contoh, sederhanakan fungsi w(x)y(z) w(x)y aksen z aksen plus w(x)y aksen z plus w(x)y(z) plus w(x)y(z) aksen dengan menggunakan peta Karnaugh. Kita lihat penyelesaiannya. z aksen y aksen z aksen y aksen z. Bentar, kita hanya ada masalah dan kotak umumnya kosong. Di kotak yang kosong kita isikan dengan angkanya. Jadi hasil bentuk sederhananya adalah dari fungsi w(x)y(z) sama dengan w(x). Ketiga, oktet 8 buah 1 bertetangga. Contoh, sederhanakan fungsi dalam kurung w(x)y(z) sama dengan w(x)y aksen z aksen plus w(x)y aksen z plus w(x)y(z) aksen plus w(x)y(z) plus w(x) aksen y aksen z aksen plus w(x) aksen y aksen z plus w(x) aksen y z plus w(x) aksen y z aksen dengan menggunakan peta Karnaugh. Penyelesaiannya y z kita coba berhitung. Nah, kita di sini ada 0 1 ada 1 0 ya. Jadi begitu kita lihat w(x)y(z) nah di aksen z. Nah, 1 w(x)y(z) 1 karena ada w(x)y aksen z dan z 1 ada w(x)y(z) aksen z aksen 1 ada. Nah, karena ini adalah semua, ini bisa dibilang pertama, yang kedua. Jadi hasil bentuk sederhananya adalah fungsi w(x)y(z) sama dengan w(x) plus w(x) aksen. Kenapa hasilnya begitu? Karena hanya w(x) dan w(x) aksen saya yang ada angka plus w(x) aksen y z aksen dengan menggunakan peta Karnaugh. Penyelesaiannya y z kita coba berhitung. Nah, kita di sini ada 0 1 ada 1 0 ya. Jadi begitu kita lihat w(x)y(z) nah di
dari aksen Z. Nah, satu FB satu FB Z satu karena ada FB aksen Z dan Z satu ada FB Z I aksen Z aksen satu ada. Nah, karena ini adalah semua, ini bisa jadi yang pertama, yang kedua. Jadi hasil bentuk sederhananya adalah fungsi WX Z sama dengan WX plus WX aksen. Kenapa hasilnya begitu? Karena hanya WX dan WX aksen saya yang ada angka satunya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Arma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arma Wijaya dengan NIM 3120113. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh kelompok saya. Yang kedua, dengan menggunakan peta Carnot, sederhanakanlah fungsi berikut ini. F sama dengan YJ ditambah YXZ ditambah XY aksen Z aksen ditambah X aksen Y Z aksen ditambah WXY Z aksen ditambah Y aksen XY Z aksen. Jadi penyelesaiannya sebagai kolom berikut ya. YX aksen Y aksen X aksen Y aksen X aksen YZ aksen Y aksen Z aksen Y aksen Z. Jadi bentuk sederhananya adalah F sama dengan Y ditambah WX ditambah XZ1. Tiga, dengan menggunakan peta Carnot, sederhanakanlah fungsi berikut ini. F sama dengan XYZ ditambah WXY aksen Z ditambah X aksen YZ ditambah X Z aksen ditambah X aksen Y Z aksen. Penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi bentuk sederhananya bisa dilihat ya gambar di atas ini. Jadi bentuk sederhananya adalah F sama dengan Y ditambah WX ditambah X Z aksen. Dan definisinya adalah sebagai berikut ya. Peta Carnot 5 dan 6 variabel. Pendefinisian peta Carnot 5 dan 6 variabel sama seperti yang lainnya juga, yaitu perubahan kebaris kolom sebelum dan sesudahnya hanya memiliki satu buah perubahan saja ya. Penentuannya kelompok dapat dilakukan dengan memperlakukan sistem cermin. Terdapat garis batas tersebut ya. Peta Carnot untuk 5 variabel dibuat dengan anggapan ada 2 buah peta pada 4 variabel yang disambungkan ya. Demikian juga dengan 6 variabel. Dianggap ada 2 peta 4 variabel yang disambungkan. Setiap subpeta ditandai dengan garis ganda di tengahnya. 2 kotak dianggap bertenaga jika fisik berdekatan dan merupakan pencerminan terdapat garis ganda. Terima kasih.
presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.